warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 003/007 Komplek TNI AD di Depan Cibarus Asri yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh bapak-bapak, para jamaah yang mulia yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, terus-menerus dengan tiada bosan-bosan menjalankan segala perintah beliau, juga selalu berusaha seoptimal mungkin menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau, serta selalu istiqomah dalam menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat ujmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana. Artinya kita oleh Allah masih dikasih kesempatan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, sebelum akhirnya nanti satu saat pasti kita semuanya akan dipanggil oleh Allah. Maka oleh karenanya kita harus berusaha untuk memanfaatkan, menggunakan nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kelak di alam akhirat kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah berada memasuki malam yang ke-12 di bulan Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-7. Dan kita lihat biar yang kosong terisi.
di kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan kita yang telah meninggal dunia. Mereka selalu menunggu, menanti, dan mengharapkan doa dari saudara-saudaranya, dari keluarganya yang masih hidup. Dan ketika mereka kita doakan, mereka sangat berbahagia, sangat bergembira, sangat senang. Jadi walaupun mereka sudah wafat, namun kita tetap diperintahkan untuk menjaga, memelihara hubungan baik antara kita dengan yang sudah meninggal, tidak terputus, tetap hubungan jalan terus melalui doa. Bitilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa taril maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwa al-hadiyul ladzi la syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqaddarimin nabiyuna nurmatun linnasil matimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min jawanil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadim al-ihsan kam bakarina min ihsan ihsanuka al-qadim ya hanan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin
yang melakukan atau yang mendirikan perintah sholat, yakni sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, dan ataupun sholat sunnah, maka wajib, tidak boleh tidak, mesti harus mengetahui syarat-syarat sahnya sholat. Jangan sampai kita mengerjakan sholat sementara kita tidak mengetahui syarat-syarat sahnya sholat itu ada berapa dan apa saja. Seandainya demikian, berarti kita termasuk ke dalam kategori orang yang melaksanakan sholat tanpa ilmu. Jadi sholatnya bisa dikategorikan hanya mengikuti orang lain. Masih untung kalau yang diikutinya benar sholatnya. Kalau yang diikutinya sholatnya salah, ya kita terbawa salah nanti. Makanya ibadah itu wajib didasari dengan ilmu, wajib dilandasi dengan ilmu. Sebab ibadah apabila tidak didasari dengan ilmu, maka tidak akan menjadi baik ibadahnya, tidak akan beres ibadahnya. Berarti kita ibadah enggak cukup rajin doang, tapi juga harus mencari ilmunya. Harus mencari ilmunya. Jauh sebelum kita diperintah sholat, Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu. Mana dalilnya? Silakan buka Al-Quran surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45. Allah menegaskan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baru wa'aqimi sholat. Nah, perintah wa'aqimi sholat setelah perintah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca olehmu apa yang telah diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu, yakni Al-Quran, di mana Al-Quran ini sumber ilmu. Semua ilmu agama ada di Quran, ilmu tauhid, usuluddin, fikih, usul fikih, ilmu apapun ada di Quran. Artinya kita disuruh mencari ilmu. Nah, setelah itu baru siap. Setelah itu baru Allah mengatakan wa'aqimi sholat, baru dirikan sholat. Bagaimana mungkin kita bisa mendirikan sholat dengan baik dan benar kalau kita nggak tahu ilmunya? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan operasi ginjal kalau kita nggak tahu ilmunya? Kita ginjalnya tambah atur, tambah parah sakitnya. Kesehatan ada ilmunya, apalagi ibadah, semuanya ada ilmunya. Makanya diwajibkan mencari ilmu. Law life education, betul ilmu dengan mandi ilal mandi. Carilah ilmu dari semenjak lahir berada dalam leher sampai kamu masuk tiang lahat. Sepanjang akal kita masih sehat, sepanjang akal kita masih waras, maka sepanjang itu pula kita tetap diwajibkan mencari ilmu. Mencari ilmu tidak dibatasi dengan detail S1, S2, S3, tidak, sampai mana batasnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada malam ini sampai tiba waktu Isya, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang syarat-syarat sholat. Jangan sampai begini, sholatnya sholat, tapi sholatnya nggak benar menurut hukum. Akhirnya di hari kiamat sholatnya nggak diterima oleh Allah. Karena sholat yang kita kerjakan di alam dunia sekarang ini, kita belum tahu apakah sholat yang kita kerjakan selama ini nanti di hari kiamat akan diterima oleh Allah atau akan tolak. Kita belum tahu dan nggak pernah akan dikasih tahu oleh Allah. Tahunya nanti di hari kiamat. Nah, khawatirnya sholat kita ditolak oleh Allah. Nah, kalau sholat ditolak, amal kebaikan yang lainnya jadi sia-sia, nggak ada nilainya. Ibarat angka 0 yang berjejer, tidak ada angka 1.
Berapapun banyaknya angka nol bergeger dari Tibausa sampai Palestina nol semua, tetap nol kalau nilainya. Tapi kalau nggak usah banyak nolnya, 3 aja nolnya. Kalau ditaruh angka 1 di depannya, ada nilainya 1000. Tambah nol 1 jadi 10.000, tambah nol 1 jadi 100.000, tambah nol 1 jadi 1 juta, tambah nol 1 jadi 10 juta. Angka 1 yang bernilai. Sholat itu ibarat angka 1, ilmu itu ibarat angka 1, sholat itu ibarat angka 1. Nah, angka 1 ini tidak akan terwujud kalau tidak ada ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca dulu keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sholati samaniyatun. Taharatul hadatsaini wa taharatu 'anil najasati bisawmi wal badani wal makani wa satrul aurati wa istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla yaqtida min wa alla yaqtida fardun min qurbiha sunnatun wa jinabul mubtilati. Nah, ini yang saya baca isinya menerangkan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Ini wajib dipenuhi. Kalau umpama misalnya andai kata apabila seandainya itu juga, ini namanya ngolokin waktu, ngulur-ngulur waktu, nggak apa-apa, kehabisan bahan. Biasa kita nama kalau kehabisan bahan begitu, ngulur waktu, ada habis bahan mau apa lagi? Seandainya salah satu dari syarat-syarat sholat tersebut satu aja nggak dipenuhi, itu mengakibatkan sholatnya enggak sah. Kalau oleh hukum agama sholat yang kita kerjakan dinilai tidak sah, itu artinya kita sama dengan belum menggugurkan kewajiban. Artinya kita masih punya hutang sholat sama Allah. Kita pikir kita udah sholat, padahal belum sholat, baru tunggang tongeng doang. Masya Allah. Disinilah pentingnya peranan ilmu dalam ibadah dan dalam hal yang lain. Baik, kita artikan surutus sholati utawi piro-piro syaratnya sholat iku samaniyatu walu. Taharatul hadatsaini tegese sawiji suci saking hadas loro. Wa taharatu lan kaping 2 suci amin najasati saking najis. Bisawi ikut tetap ing dalam pakaian wal badani lan badan wal makani lan panggona. Ngerti? Ngertos? Ingsun pakai bahasa Jawa. Wasatul aurati lan kaping 3 tutup aurat. Wastiqbalul kiblat lan kaping 4 madhep kiblat. Wa dukhulul waqti lan kaping 5 mandi waktu. Wal ilmu lan kaping 6 waruh bipardiyatiha ing padune salat. Wa alla ya'taqida lan kaping 7 yen tak ora nekadaken semua padha ing padha sawiji min purdiha saking pira-pira padune wajib ing sunah. Wajib tinabul muktilati lan kaping 8 ngajauhaken ing pira-pira pambatal salat. Sudah selesai pembahasan tentang tentang syarat-syarat sholat. Mari kita tutup tarawih kita malam ini. Cuma kalau begitu kita nggak paham lagi. Sebenarnya kalau saya bisa aja diperpanjang bisa. Boten ngertos. Udah selesai. Udah. Buduk aja. Bisa. Makan soto babat. Maunya sudah menyiapkan soto babat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang korban tahu ini semuanya diterima oleh Allah kurbannya. Amin. Dan hewan kurbannya dijadikan penyelamat dari sentuhan api neraka untuknya di akhirat nanti. Dan juga dijadikan kendaraan buat melintas di atas sirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik. Jadi maksudnya begini, syarat-syarat sahnya sholat itu jumlahnya ada 8. Ini yang 8-8-nya wajib dipenuhi, tidak boleh diabaikan satupun. Yang pertama apa? Taharatul hadatsaini
mandi janabah. Itu semuanya butuh ilmu. Enggak cukup mandi asal mandi aja. Ada sehelai rambut aja yang tidak terkena air, mandi janabahnya enggak sah. Kemudian wudunya jadi enggak sah. Kemudian pindah masjidnya jadi dosa. Kemudian sholatnya jadi haram. Boro-boro dapat pahala malah dosa. Kita pikir kita ibadah malah dosa karena kebodohan kita. Nah ini pentingnya ilmu. Misalnya ada orang di TikTok pakai pikok hitam. Pikok hitam kan tebal itu, bisa menutup jatiah rambut. Dia punya hadas besar mandi junub, nggak sah mandi junub dia. Berarti orang yang dipikok pakai pikok hitam selama ini sholatnya nggak sah. Karena nggak terkena air, rambutnya terhalang tertutup oleh pikok yang berwarna hitam. Kalau mau pakai pikok yang tipis, yang warna kuning, yang kayak Habib Bahar tuh, atau warna-warni kayak burung menyamar, kayak apa ya, warna-warni. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kadang-kadang begini nih, kadang-kadang ada orang berwudu di tempat wudu ya, wudu ya, iya kan? Ya. Nah, sebelum orang ini berwudu di tempat wudu, dia menuju dulu tempat kencing, bukan toilet tapi tempat kencing. Tempat kencingnya yang ada di masjid tersebut tempat kencing berdiri. Artinya kencingnya harus sambil berdiri. Umpama karena kamar kecilnya penuh ada orang, tapi di situ ada tempat kencing, menyediakan tempat kencing sambil berdiri. Nah, ketika dia kencing sambil berdiri, Cipratan ya. celana panjangnya enggak dilipat atau dilipat tapi kurang tinggi. Ketika dia kencing, celananya terciprati air kencing yang jatuh ke lantai. Berarti menurut hukum orang tersebut celananya terkena najis. Kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, maka dapat dipastikan menurut tinjauan disiplin ilmu fikih orang tersebut sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena sedang sholat membawa najis di celana. Ketika berwudu dia telah terciprati najis. Makanya hati-hati. Dan kita nggak boleh kencing sambil berdiri, apalagi sambil lari. Sambil berdiri aja nggak boleh, makruh. Disunahkan kita kencing duduk dan di tempat tertutup, nggak boleh tempat terbuka. Kencing di lapangan sepak bola atau di atas Ka'bah, itu lampu tenar viral udah. Makanya kalau ingin jadi orang viral udah aja naik ke Ka'bah kencing udah viral sedunia itu. Masya Allah. Nah, hati-hati. Atau kita kencingnya duduk, kemudian kita cebok. Biasanya ketika kita kencing dalam posisi sambil duduk, kemudian cebok atau istinja, kemudian kita berdiri pakai celana. Biasanya, terutama orang yang punya penyakit beser, atau kadang-kadang tidak punya penyakit beser pun, biasanya kalau sudah berdiri, kira-kira dalam jarak beberapa detik itu air kencing keluar lagi sedikit, berarti keluar lagi najis dan najisnya nempel di celana, itu pun bisa nggak sah sholatnya. Harus hati-hati. Jadi ketika kita setelah selesai kencing harus kita pastikan bahwa jakar kita, alat kelamin kita pastikan benar-benar bersih dari najis. Makanya kita disunahkan setelah kencing, ketika mau cebok, disunahkan istibro, bukan kurung bro. Istibro itu apa? Dehem. Kalau bisa, ketika dehemnya posisi berdiri, karena kalau posisi berdiri itu dia lepas bawah, tekan 3 kali. Masih pengen tambah 3 kali lagi. Wah, kayaknya masih ada nih rasanya. Dehem lagi 3 kali lagi. Terus aja dehem Bapak. Nah itu supaya keluar, supaya bersih. Supaya bersih najisnya. Sebab kadang-kadang kita pikir udah gak ada najis, dia pas berdiri pakai celana, tiba-tiba tahu-tahu keluar lagi sedikit. Awas hati-hati, itu bisa mengakibatkan sholatnya nggak sah. Jadi dalam masalah ibadah kita harus teliti, harus rapi, jangan asal-asalan.
Sebab nanti yang akan menyesal di akhirat kita sendiri, bukan siapa-siapa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disyaratkan setiap orang yang sholat wajib baginya badannya harus suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena kata Nabi, la sholata liman ahdasa hatta yatawaddo'a. Tidak sah sholat bagi orang yang ketika mengerjakan sholatnya masih punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka setiap orang yang mau sholat diwajibkan oleh hukum agama untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar yang ada pada badannya. Para jamaah. Kemudian syarat sah sholat yang kedua adalah wa taharatu anil najasati fi saubi wal badani wal makani. Wajib suci bersih dari najis, baik najis mukhaffafah maupun najis mutawassithah ataupun najis mughalladzah, baik najis mutawassithah hukmiyah ataupun najis mutawassithah ainiyah. Intinya setiap orang yang mau mengerjakan kewajiban sholat, terlepas dari apakah sholat fardu yang hukumnya wajib atau sholat sunnah, maka wajib baginya harus suci badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya dari berbagai macam najis. Jadi badan kita jangan sampai ada najis. Contoh, kita lagi sholat baru dapat 2 rakaat, tiba-tiba ada nyamuk nempel di pipi kita, kemudian kita lupa atau refleks atau spontan nggak sadar diketuk, mati nyamuknya, keluar darah nggak? Sholat kita batal nggak? Batal nggak? Batal. Batal. Kenapa batal? Karena kedatangan Najis. apa najisnya? Darahnya. Nyamuk. Awas, seperti itu. Yang kedua, harus suci pakaiannya. Kalau kita mau sholat, periksa pakaian kita, pakaiannya yang akan kita gunakan sholat, periksa kokoknya, packingnya. Jangan sampai di kokok kita, di peci kita ada tai kecap, ada darah nyamuk. Jangan sembarangan. Makanya pakaian untuk sholat, khusus untuk sholat, jangan digunakan untuk tidur. Takutnya nanti ketika itu kita keluar apa? Inner ya. Ini kan dari dalam perut itu najis, nempel. Walaupun ilernya udah kering, tetap bawa najis. Kita harus apik dalam masalah ibadah. Atau tempat sholatnya seperti sajadah. Intinya wajib setiap orang yang sholat wajib suci, wajib bersih dari najis pada badannya, pada pakaian sholatnya, dan atau pada tempat. Yang ketiga, wasatu aurati, wajib menutup aurat. Tidak sah seseorang mengerjakan sholat kalau auratnya terlihat. Enggak sah sholatnya. Kalau sholatnya enggak sah, enggak akan diterima oleh Allah. Karena orang yang sholatnya tidak sah sama dengan dia belum mengerjakan sholat. Ibarat kita lagi sholat dikentut, batal enggak? Berarti kita udah sholat belum? Belum. Ya belum. Tapi masalah aurat dibagi 4. Ada aurat laki-laki merdeka, ada aurat wanita merdeka, ada aurat hamba sahaya. Itu nanti dibahas dengan gampang. Nah, secara umum aurat bagi laki-laki yang wajib ditutup baik di dalam sholat maupun di luar sholat adalah baina surrati wa rukbah, di antara pusat dan lutut. Dari pusat ke atas untuk laki-laki merdeka tidak aurat. Dari lutut ke bawah tidak aurat, halal dilihat. Jadi yang haram dilihat sesuatu yang ada di antara pusat dan lutut, wajib ditutup. Makanya kalau umpama ada orang sholat nih, dia
gede, anu lebar, lebarnya kira-kira semeter 20 cm lah, kan lebar tuh, sampai betis kan, tertutup pusernya, tertutup orotnya, umpama anduk enggak suci, anduk baru, pakai sholat, sama sholatnya. So, cuma kata malaikat ini orang pelaut banget, gak sopan. Lah ente kondangan aja rapi, pakai jas segala, pakai minyak wangi, masa mau menghadap Allah pakai anduk doang. Kata malaikat pelaut nih orang ini, gak punya adab nih. Lah kita mau ketemu pacar aja rapi, masa mau ketemu Allah seadabnya, nggak sopan. Sholat pakai kaos, kaos dapat hadiah dari apa? Dari itu, dari toko. Di belakangnya ada merek kecap ABC nomor 1. Lu di belakang dia yang buat anak kecil dibaca kecap ABC nomor 1. Atau pakai kaos pantai. Makanya pakaian yang terbaik untuk sholat pakaian polos. Dari pakaian polos yang terbaik untuk sholat warna putih. Walaupun warna lain boleh, seperti warna hijau. Boleh. Kalau nggak boleh satu yang wajib ini. Warna itu juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting polos. Jangan bersolat pakai pakaian yang ada gambar singa, harimau, bukan? Apalagi ada gambar wanita telanjang. Wah, kacau dah. Udah nggak benar itu. Baik. Nah, lalu bagaimana kalau umpama nih seseorang sama sekali, umpama ini zaman dulu nih belum ada pabrik tekstil ya. Zaman dulu belum ada pabrik tekstil. Ya. Untuk menutup aurat sulit umpama. Dia melakukan sholat dalam keadaan telanjang, boleh enggak? Boleh. Kalau memang sama sekali tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menutup aurat, tapi sholatnya di tempat gelap. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Udah gitu dia warna kulitnya hitam lagi, kayak orang negro. Udah enggak kelihatan banget. Gak enak sono lihatnya. Enggak ada maksud besar, enggak ada. Enggak boleh begitu. Kita juga manis. Kita manis. Cuma awatnya manisnya hilang. Jangan. Para jamaah, ini baru 3 ya. Sekarang udah masuk waktu is. Insyaallah lah kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya. Jadi intinya kata saya Islam wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu akmaluhu ma qaddahu. Setiap orang yang beramal, setiap orang yang beribadah, apabila amalnya, ibadahnya, kebaikannya tidak didasari ilmu, akmaluhu ma qaddahu, maka amalnya itu, ibadah itu marfudatun ditolak oleh Allah, lalu tidak akan diterima. Makanya kita berusaha mencari ilmunya. Ilmu tentang sholat yang benar bagaimana, ilmu tentang baca Quran yang benar bagaimana, dan sebagainya. Intinya, setiap orang Islam yang mukallaf, yang sudah balik, berakal sehat, baik laki-laki maupun wanita, wajib mencari ilmu agama. Demikian, insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasannya bagian yang keempat, kelima, dan keenam, ketujuh, dan ke-8. Jadi malam ini baru dibahas 3, masih ada sisa 5 lagi. Yang penting kita istiqomah, al-istiqomah khairun min al-istiqomah. Istiqomah dalam mengerjakan kebaikan itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan, daripada 1000 karomah yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Makanya ada kata-kata dari orang bijak, la taqul karomah alaika istiqomah tanal al-karomah. Engkau tidak usah repot-repot mencari karomah. Nggak usah repot mencari karomah. Lagian sekarang nih karomahnya sudah ada. Ini bukan ada nih karomah ya. Ya, ingat nggak? Ini merek karomah, ingat nggak? Itu yang punya siapa coba? Almarhum jadi kaki Jainuddin MZ. Dulu beliau cepat mendirikan pabrik mie itu namanya pabrik mie karomah. Nah sekarang nggak usah repot-repot cari karomah, atau nggak ada. Tapi Pak Alaika istiqomah, udah kamu istiqomah aja dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan, ngaji istiqomah aja. Dengan sendirinya pasti cepat atau lambat. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu berganti bulan berganti tahun. Dengan penuh kesabaran kita istiqomah mengerjakan kebaikan, amal soleh, ibadah, mencari Allah,
di luar pengetahuan kita. Tahu-tahu ada sesuatu yang luar biasa seperti itu. Yang penting istiqomah aja udah. Yuk kita dasari ibadah apapun, kebaikan apapun, amal soleh apapun yang kita kerjakan, kita lihat semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Titik udah. Demikian, mudah-mudahan Allah mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendorong kita untuk semakin rajin istiqomah beribadah kepada Allah dan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah sehingga